Terima kasih Pak Agus, Abdul Rajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati eh, Ketua Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni Universitas Muhammadiyah, Ibu Raudatul Fadilah, dan serta jajarannya Pak Septian Triadi Saputra, eh, Pak Agus yang kali ini sebagai moderator yang telah nanti memberikan pengantar ataupun didaulat untuk membuka kegiatan kita pada saat ini. Dan juga beliau adalah dosen pembimbing kelompok yang tahun lalu berhasil didanai dan berhasil sampai di tingkat nasional. Lalu Bapak-Bapak, saya nggak tahu nih wakil dekan mungkin semuanya hadir, para wakil dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan juga kepada para dosen yang insya Allah ditunjuk sebagai pembimbing untuk penyusunan proposal ketika Ormawa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Lalu adik-adik dari komponen-komponen organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak, mungkin nggak bisa saya sebutkan satu demi satu, dari BEM, ada IMM, UKM, dan lain sebagainya. Dan yang terhormat kepada Ibu Novita Sari, yang kali ini alhamdulillah menyempatkan waktunya membersamai kita, dan beliau merupakan reviewer yang kali ini insya Allah nanti akan banyak berikan pengarahan, berikan masukan untuk penyempurnaan penyusunan proposal ketika Ormawa. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah, atas rahmat dan hidayahnya lah maka kita dapat kumpul dalam room ini, walaupun dalam online, dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya ingin sampaikan bahwa pada hari ini kita akan mengadakan, kalau mau dibilang semacam coaching klinik, semacam ya katakanlah mungkin mininya daripada bimbingan, yang insya Allah nanti kita banyak akan mendengar paparan dari Ibu Novita Sari yang merupakan reviewer. Nah, tentu kita sangat berharap sekali kegiatan kita pada hari ini banyak sekali manfaat khusus bagi kita yang insya Allah akan mengajukan proposal skim PPK Ormawa. Tentu kita berharap dari sisi kualitas proposal yang insya Allah nanti kita ajukan ada peningkatan, ada perbaikan, yang tentulah yang menjadi acuan adalah aturan yang sangat mendasar sekali yang nanti mungkin banyak sekali akan disampaikan oleh Ibu Novita Sari yang merupakan reviewer. Nah,
Perlu saya ceritakan Bu Novitasari, kita tahun lalu alhamdulillah pas kebetulan pembimbingnya Pak Agus Samsul Derajat, beliau dari Prodi Kesmas Kelas Sintang. Nah, kemarin berserta anak-anak dari himpunan mahasiswa eh, Kesmas Kelas Sintang berhasil lolos sampai tingkat nasional dan dapat saya lupa nominasi apa kemarin itu. Nah, itu yang perlu saya ceritakan. Dan tahun ini kami sangat berharap sekali eh, melalui PPKMA. Yang pertama kita sangat berharap sekali ada peningkatan bukan hanya dari sisi kuantitas namun juga dari sisi kualitas. Makanya kita pada hari ini mengundang Ibu untuk mengadakan coaching klinik dalam rangka menyusun proposal tentu yang lebih baik. Nah, dan bagaimana ataupun dari awal bagaimana kita menyusun sampai menjadi sebuah proposal yang dalam tanda kutip seperti inilah yang diinginkan, seperti inilah yang menjadi barometer artinya yang bisa diikutsertakan atau tidak. Nah, kepada para peserta, saya ucapkan terima kasih dari mulai wakil dekan yang hadir pada hari ini mendampingi dan pada para dosen dan terus juga pada adik mahasiswa yang dari unsur Ormawa. Nah, ikutin kegiatan pada hari ini. Eh, ini merupakan sebuah, saya bilang ini majelis ilmu yang sangat banyak sekali manfaatnya buat kalian. Apalagi ini pas bertepatan bulan puasa. Nah, saya lupa ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Bu Novitasari. Nah, ini pas bertepatan bulan puasa Ramadan dan kita sangat mengetahui sekali bahwa segala sesuatu yang berangkat dari sebuah niat yang baik semuanya akan membuat nilai ibadah. Dan mudah-mudahan selain tadi kita tentu tujuannya adalah menghasilkan sebuah ataupun proposal yang baik, tapi juga kita berharap apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan bagian ataupun muaranya adalah ibadah. Nah, itu yang saya sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novitasari yang hadir sebagai narasumber pada hari ini dan kepada Bu Lauratul Fadilah yang telah mengawal kegiatan ini, merancang kegiatan ini beserta dengan Pak Sekjen. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung sampai waktu nanti bisa berlangsung dengan baik dan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Mungkin yang ingin saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa tuntarif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wazen selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, sudah ada beberapa arahan dan motivasi dari Pak WR 3 karena memang beliau pimpinan kita semua dan dengan dukungan pimpinan, insya Allah pengembangan PPK Ormawa ke depan, UM Pontianak bisa lebih baik dan lebih maju. Ya, adapun untuk arahan yang kedua setelah dari sambutan Pak WR 3, ada arahan dari PPKMA atau Ketua PPKMA yaitu Pusat Pengembangan Karir dan Alumni Universitas Muhammadiyah Pontianak kepada Ibu Dila ya, sudah hadir bersama kita selaku pimpinan PPKMA bersamai juga oleh staf kita Pak Septian Triadi Syahputra. Nah, beliau ini juga menjadi operator setiap kegiatan kemahasiswaan Bu Novita. Jadi Pak Septian dan Bu Dila ini yang menjadi penanggung jawab lah ibaratnya beberapa organisasi kemahasiswaan atau kegiatan kemahasiswaan yang ada di UM Pontianak. Dan untuk persingkat acara, mari kita dengar arahan dan sambutan dari Ketua PPKMA UM Pontianak kepada Ibu Dila, disilahkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan
dan Aika, Bapak Puajen STMT, yang saya hormati para wakil dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang saya hormati moderator kita pada hari ini, Bapak Agus Samsudrajat. Terima kasih Pak telah berkenan menjadi moderator, dan yang saya hormati dan saya muliakan narasumber kita pada hari ini, Ibu Novita Sari, serta seluruh organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini untuk mengikuti pendampingan sosialisasi proposal PPK Ormawa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan mahasiswa yang saya banggakan, kegiatan pelatihan ini diselenggarakan sebagai langkah awal kita dalam persiapan penyusunan proposal PPK Ormawa tahun 2026. Kami dari PPKMA berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh organisasi mahasiswa untuk memahami strategi penyusunan proposal yang baik sesuai dengan panduan dikti serta memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendanaan. Perlu kami sampaikan bahwa PPK Ormawa bukan hanya tentang proposal, tetapi tentang bagaimana organisasi mahasiswa mampu merancang program pemberdayaan masyarakat yang inovatif, berdampak, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sejak awal mahasiswa dalam mempersiapkan organisasi mahasiswa dalam mempersiapkan proposal perlu menentukan permasalahan real yang ada di masyarakat, kemudian solusi program yang jelas dan aplikatif. Mahasiswa yang kami banggakan, kami juga ingin menyampaikan bahwa pada tahun lalu Universitas Muhammadiyah Pontianak berhasil menorehkan prestasi pada ajang Abdi Daya di Universitas Muhammadiyah Malang, di mana HMJ Kesehatan Masyarakat berhasil meraih juara 3 nasional pada kategori daya juang terinspiratif. Prestasi ini menunjukkan bahwa kita, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, mampu dan memiliki potensi yang besar untuk bersaing di tingkat nasional. Oleh karena itu, kami berharap pada tahun 2026 ini akan semakin banyak Ormawa yang berani mengajukan proposal PPK Ormawa dan bisa melampaui capaian yang telah diraih di tahun sebelumnya. Kami juga mengharapkan peran aktif dari dosen pembimbing untuk mendampingi mahasiswa sejak tahap perencanaan ide hingga penyusunan proposal, sehingga kualitas proposal yang dihasilkan menjadi lebih baik dan kompetitif. Kepada seluruh mahasiswa, manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, berdiskusi, dan menggali strategi langsung dari reviewer kita pada hari ini, sehingga proposal yang disusun nantinya akan benar-benar siap untuk diajukan ke nasional. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Novita Sari yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan strategi dalam penyusunan proposal PPK Ormawa. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam menyusun proposal yang berkualitas dan berpeluang besar untuk didanai. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dila selaku Ketua PPKMA UM Pontianak. Ya, demikian beberapa arahan dan sambutan dari Pak WR3 dan juga Ketua PPKMA terkait dengan acara sosialisasi ya dan pendampingan penyusunan proposal PPKMA 2026. Nah, demikian beberapa arahan dan sambutan dari pimpinan. Maka acara selanjutnya adalah pada langsung acara inti ya Bu Dila ya, betul ya? Ya, jadi telah hadir bersama kita pembicara yang secara fisik belum terlalu tua nih, secara fisik belum terlalu ini ya, sama ini masih muda kelihatan Ibu Novita, tapi jangan salah, Ibu Novita ini adalah perwakilan Belmawa Kemdikti-Saintek. Ya, jadi pemateri pada hari ini Ibu Novita Sari, SPD, MPD kalau tidak salah Bu ya gelarnya ya. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan gelar. Dan beliau ini dari Universitas Tidar Magelang. Nah, Magelang itu di Jawa Tengah. Artinya beliau juga selaku dosen juga, tapi pengakuannya sudah menjadi perwakilan Kemdikti-Saintek, terutama dalam hal penyusunan. Nah, kalau udah review proposal artinya ini yang menilai proposal PPK Ormawa atas nama Kemendikti-Saintek. Nah, artinya kita langsung dapat bocoran langsung nih dari tim penilai dari Belmawa Dikti. Artinya ini sudah sungguh
eh, jurus yang dikeluarkan universitas kita PPKM ini mengajak reviewer ini yang memang saya harapkan sebelumnya, sehingga tip triks ini bisa menjadi penguat, dan insya Allah dari tahun lalu hanya satu, mungkin ini bisa seperti yang kampus lainnya ya Bu ya, ada 4, 5 bahkan mungkin lebih proposal yang bisa didanai bahkan lolos Abdidaya. Karena di Universitas Tidar kalau tidak salah, pengalaman saya kemarin ke Abdidaya itu kemarin ada menyabet membawa pulang 7 penghargaan. Itu 7. Nah, saya nggak tahu yang lolos didanai berapa, kalau yang mendapatkan aja 7. Artinya ini suatu pencapaian yang luar biasa, karena pengalaman di Abdidaya kemarin hampir semua kategori kalau tidak salah Universitas Tidar eh, mendapatkan penghargaan itu, mulai dari mitra, dosen terbaik, ormawa terbaik, dan beberapa kategori lainnya, karena ada banyak kategori, dan artinya Bu Novita ini memang ada teladan yang baik lah dari Untidar yang mestinya bisa kita capai, yang bisa kita tiru, yang bahkan mungkin kita duplikasi melalui Ibu Novitasari. Nah, mudah-mudahan Ibu Novitasari bisa banyak memberikan ilmunya, sharing secara terbuka kepada kami, sehingga kami bisa banyak menirulah, minimal menyusul bagaimana jejak Ibu Novita dan tim dari Untidar. Karena eh, waktu yang singkat, dan supaya Ibu Novita lebih leluasa dalam menyampaikan ilmunya, mungkin kita berikan waktu seluas-luasnya kepada Ibu Novitasari untuk bisa membimbing kami dalam penyusunan proposal PPKMA 2026 ini. Disilahkan. Ya, silahkan Ibu. Terima kasih Pak Agus. Sebelumnya Sama-sama Ibu. selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami saya terima kasih banyak dari Bemawa. Sebelumnya yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Fauzen, kemudian yang kami hormati Ibu Fadila selaku Ketua PPKMA, kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan, lalu ada Bapak Septian selaku Operator PPK Ormawa, kemudian Pak Agus selaku moderator untuk kegiatan hari ini, dan ternyata dosen pendamping juga tahun lalu yang bisa mendampingi hingga Abdidaya dan peroleh penghargaan luar biasa. Lalu Bapak Ibu calon dosen pendamping mungkin yang sudah bergabung di Zoom pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan pasti adalah adik-adik mahasiswa Ormawa. Sebelumnya mohon izin saya sekedar sharing saja, karena saya yakin Bapak Ibu di sini memiliki banyak sekali pengalaman dalam hal pengabdian pada masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi memang saya masih sedikit kalau dalam hal pengalaman, karena memang baru berusia 30-an seperti itu Bapak. Akan tetapi untuk di PPK Ormawa di sejak tahun 2023 itu hingga sekarang, jadi cukup konsen di PPK Ormawa. Kemudian untuk reviewernya sejak tahun 2024 hingga tahun ini alhamdulillah masih diberikan kepercayaan. Untuk tujuan yang sangat mulia tadi baik disampaikan oleh Bapak WR3, kemudian Pak Agus, Bu Dila, semoga semuanya terwujud di tahun ini khususnya. Karena tadi karena tadi saya sempat mengetahui, sempat mendengar dari Pak Agus bahwa Universitas Muhammadiyah Pontianak awal mula di PPK Ormawa cukup membanggakan ya Pak Agus, karena tahun kemarin satu yang lolos tapi berhasil hingga Abdidaya. Jadi harapannya tahun ini semakin banyak dan semakin banyak yang memperoleh anugerah di Abdidaya. Nah, amin. Kebetulan untuk Untidar, karena yang dapat diperoleh penghargaan di Abdidaya itu bukan hanya tim pelaksana, sehingga ketika tim pelaksana itu berhasil memperoleh sebuah penghargaan, kemudian bisa membawa kategori-kategori yang lainnya bagi dosen pendamping dan perguruan tinggi hingga mitra. Jadi nanti insya Allah apabila Universitas Muhammadiyah Pontianak dapat berhasil seperti itu juga bisa memberikan kemungkinan anugerah yang di kategori-kategori yang lain, termasuk bagi dosen pendamping, kemudian ormawa,
kemudian mitra dan perguruan tinggi seperti itu. Nah, di sini mohon izin saya menyampaikan sedikit materi. Nanti apabila setelah saya menyampaikan materi ada yang belum dimengerti atau ingin menggali lebih lanjut, dengan senang hati insya Allah akan saya berikan masukan. Dan sebelumnya untuk perguruan tinggi, masukan dari saya adalah seleksinya, karena kita membuka seleksi hingga tanggal 30 atau 31 Maret ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, sehingga saya sarankan untuk seleksi di internal perguruan tinggi itu baiknya, karena masing-masing universitas dibatasi 10 proposal, baiknya Bapak Ibu sebagai panitia, mungkin ya panitia yang menyeleksi subproposal di perguruan tinggi itu menyelenggarakan 2 kali seleksi atau 2 tahap seperti itu. Jadi di tahap pertama nanti misalnya yang daftar itu kurang lebih 30 subproposal mungkin ya. Nanti di tahap pertama itu diloloskan sekitar 15 atau 20 seperti itu. Nah, kemudian diseleksi lagi di tahap kedua. Sebelum diseleksi di tahap kedua diberikan coaching terlebih dahulu, masukan-masukan terkait subproposalnya, lalu diseleksi kembali di tahap kedua. Lalu di tahap kedua ini nanti yang menghasilkan 12 subproposal, karena terkadang ketika hendak diunggah ke sistem 10, kalau kita batasi hanya 10, itu kadang-kadang ada 1 atau 2 subproposal yang mereka tidak ingin merevisi lebih lanjut, sehingga itu akan menyebabkan kualitasnya sedikit menurun seperti itu. Jadi nanti ada cadangannya 2, itu saran dari saya sebelum masuk ke materi intinya ya Bapak Ibu dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, di sini saya searching di Google untuk fotonya, karena terkadang ketika saya menyampaikan materi di salah satu kampus seperti itu, saya berusaha untuk memberikan motivasi terlebih dahulu agar rekam jejak yang sudah baik itu bisa dilanjutkan di tahun selanjutnya. Nah, ini ternyata Universitas Muhammadiyah Pontianak tahun kemarin hingga Abidaya, akan tetapi saya tidak menemukan foto pada saat di panggungnya. Jadi saya screenshot yang ada. Jadi selamat sekali lagi bisa hingga Abidaya. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Jadi untuk esensi PPK Ormawa sebenarnya tidak hanya untuk Ormawa saja, meskipun judulnya PPK Ormawa, akan tetapi bagi masing-masing pihak itu ada kaitannya. Dari bagi perguruan tinggi itu untuk penguatan tridharma, kemudian reputasi institusi, kemudian bagi desa atau kelurahan juga kemandirian, lalu masyarakat bukan sebagai objek untuk pemberdayaan, akan tetapi masyarakat itu sebagai subjek pemberdayaan. Kemudian bagi stakeholder yang terkait itu bisa menjadi kolaborasi pembangunan lokal. Lalu bagi Ormawa itu sendiri, baik tim pelaksana maupun Ormawa itu bisa meningkatkan kapasitas Ormawa dan meningkatkan hard skill dan soft skill tim pelaksana. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang kami temui ketika melakukan review subproposal, dan saya rangkum beberapa hal itu, mungkin bisa menjadi catatan bagi adik-adik mahasiswa di sini atau bagi Bapak Ibu dosen pendamping yang nanti akan mengarahkan adik-adik mahasiswa ketika menyusun subproposal. Jadi ada beberapa hal di sini yang cukup banyak kami temui dan itu membuat subproposalnya mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Yang pertama adalah program tidak berbasis masalah yang nyata di masyarakat. Jadi terkadang adik-adik mahasiswa ketika survei itu mereka tidak bisa menetapkan bahwa mana kira-kira potensi atau permasalahan yang kemudian akan diberikan sentuhan seperti itu. Sehingga atau bahkan terkadang ada subproposal yang mereka kurang sekali untuk survei atau terjun ke masyarakat sebelum menyusun subproposal, sehingga mereka ya sekedar hal-hal yang umum saja seperti itu yang dituliskan. Kemudian yang kedua, data dukung minim atau kurang. Nah, di sini adik-adik mahasiswa ketika membuat subproposal utamanya adalah pada bagian pendahuluan atau latar belakang, itu baiknya ada data dukung seperti itu. Data dukungnya itu minimal ya yang mutakhir gitu, entah itu 3 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang. Jadi jangan terlalu lama. Nah, misalnya data dukung di sini yang biasanya itu diminta dan saat ini di dalam sistematika penulisan itu sudah dituliskan di situ, yaitu
ada data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi tidak sekedar menuliskan opini berdasarkan opini individu saja, akan tapi misalnya kalau data kualitatif itu ya berdasarkan hasil survei atau berdasarkan wawancara dengan si A, si B, si C pada saat survei atau pada saat ke desa, tanggal berapa, di mana, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang kuantitatif itu ya datanya berapa, jumlahnya, seperti itu. Tidak terlalu umum, tapi sudah mengerucut ke desanya. Kemudian yang ketiga, potensi masalah, solusi, dan program itu terkadang kurang terkait. Jadi kalau permasalahan di desa itu kita yakin sangat banyak, lalu potensinya juga sangat banyak. Kalau desa itu umumnya potensinya mungkin di lahan yang kosong banyak atau sawahnya cukup luas dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk kaitannya dengan masalah dan solusi, termasuk pembuat penyusunan programnya, itu terkadang kurang terkait. Nah, itu jadi mohon di adik mahasiswa ketika menyusun khususnya di bagian latar belakang, kemudian permasalahan, lalu solusi dan tujuan kegiatan hingga kemudian menghasilkan program-program yang hendak dilaksanakan itu terkait. Kemudian yang keempat, indikator keberhasilan. Nah, ini sangat banyak subproposal yang indikatornya itu selain belum menuliskan cara pengukuran, jadi karena indikator yang ada di dalam panduan itu harus ada minimal. Kalau misalnya adik mahasiswa hendak menambahkan indikator baru itu boleh, akan tetapi banyak sekali proposal yang indikatornya itu terkadang ngarang sendiri seperti itu. Jadi nanti misalnya sudah menemukan potensi permasalahan, lalu kira-kira nanti sesuai dengan topik apa. Nah, masing-masing topik sudah ada indikator keberhasilannya. Jadi nanti mohon indikator masing-masing topik itu tidak dikurangi, kalau ditambahkan boleh. Lalu disertai dengan cara pengukurannya. Jadi misalnya diperlukan atau diminta adanya kelembagaan. Cara pengukurannya ya adanya SK misalnya ya, SK kepala desa atau kalau peningkatan kapasitas Ormawa atau peningkatan hard skill dan soft skill mahasiswa tim pelaksana. Cara pengukuran seperti apa? Ada menggunakan pretest dan post-test dan lain sebagainya. Jadi intinya di dalam indikator keberhasilan minimum yang ada di panduan itu ada, kemudian kondisi sesudahnya yang diharapkan seperti apa, cara pengukurannya bagaimana, itu dituliskan. Dan itu sekali lagi itu paling banyak subproposal kesalahan, bukan kesalahan, kekurangannya adalah indikatornya ngarang sendiri dan belum menuliskan cara pengukuran indikator keberhasilannya seperti apa. Kemudian luaran tidak jelas. Nah, luaran di sini terkadang adik-adik mahasiswa itu masih bingung luaran wajib dan luaran tambahan. Meskipun di dalam panduan itu tidak ada tulisan atau tidak ada keterangan itu adalah luaran wajib dan luaran tambahan itu seperti apa. Akan tetapi kalau di dalam panduan itu ada luaran-luaran yang diminta, itu berarti luaran wajib. Dan luaran wajib itu harus dituliskan. Nah, jadi kalau tahun ini ada tambahan, kalau tahun sebelumnya itu hanya 3 luaran wajib, tahun 2025 itu hanya 3 luaran wajib, yaitu buku refleksi Ormawa, kemudian ada video, kemudian ada poster. Tapi kalau untuk tahun 2026 ini ada tambahan luaran wajib yang mana di tahun 2025 itu sebenarnya tidak menjadi luaran wajib, tapi otomatis dikerjakan, yaitu sub laporan akhir. Jadi kalau perguruan tinggi membuat laporan akhir setelah program selesai gitu ya. Tapi untuk tim pelaksana membuat sub laporan ya karena dilampirkan di di laporan akhir perguruan tinggi. Nah, itu di tahun 2025 meskipun dikerjakan tapi bukan menjadi luaran, tapi di tahun 2026 kita masukkan di dalam luaran. Jadi ada luaran wajib yang berbeda di tahun 2025 dan 2026. Yang pertama itu tadi sub laporan akhir. Kemudian yang kedua adalah adanya akun media sosial yang dimana di situ nanti ada satu waktu yang kita diwajibkan untuk mempublikasikan dan mengiklankan pada tanggal 5 kalau nggak salah tanggal 5 mendekati PKP dari Belmawa. Kemudian itu adalah luaran-luaran wajib yang diminta dan harus jelas. Jadi misalnya luaran itu tidak hanya sekedar copy paste dari panduan, tapi dituliskan luarannya itu, luaran wajibnya
seperti apa sesuai dengan panduan, ditambahkan yang ada kaitannya dengan program masing-masing tim. Kemudian kalau ada luaran tambahan diperinci, misalnya artikel yang dipublikasikan di jurnal. Nah, itu jurnal mana gitu, itu dituliskan. Nah, jelas. Kemudian misalnya produk apa itu dituliskan secara jelas. Kemudian RAB tidak rasional. Meskipun sebenarnya dalam hal penilaian substansi RAB itu tidak terlalu besar, eh, apa namanya, persentase penilaiannya, akan tetapi RAB ini juga akan berpengaruh. Jadi adik-adik ketika menyusun RAB itu baiknya disesuaikan dengan program masing-masing. Jadi misalnya di dalam program PPK Ormawa salah satu tim itu ada banyak program. Nah, itu kemudian di masing-masing program itu dirinci RAB-nya dan rasional. Jadi nanti kita akan lebih kupas lebih mendalam terkait RAB setelah ini. Kemudian timeline tidak realistis. Jadi terkadang timeline itu kami menemui beberapa sub proposal yang sub proposalnya itu timelinenya itu di dalam jadwal kegiatannya itu copy paste dari panduan. Jadi ada seleksi sub proposal itu dituliskan di situ. Nah, itu membuat penilaiannya kurang maksimal. Jadi timeline di sini silakan nanti disesuaikan dengan kegiatan dari masing-masing tim pelaksana. Misalnya target kita di tahun 2026 ini adalah pelaksanaan program mulai tanggal 2 Juni hingga 2 Oktober, ya berarti durasi pelaksanaannya ya 2 Juni hingga 2 Oktober seperti itu. Akan tetapi misalnya masing-masing tim itu menuliskan tambahan kegiatan setelah 2 Oktober itu boleh, akan tetapi bukan bagian dari kegiatan inti. Jadi harapannya kalau ada kegiatan setelah 2 Oktober, berarti itu kegiatan yang ada kaitannya dengan keberlanjutan program seperti itu. Jadi bukan kegiatan inti yang harusnya sudah selesai di rentang waktu 2 Juni hingga 2 Oktober seperti itu. Kemudian selanjutnya kurang menunjukkan dampak keberlanjutan. Jadi keberlanjutan itu bisa dinilai dari metode di bagian akhir, kemudian dari roadmap kegiatan, di mana ketika nanti DAD membuat roadmap kegiatan yang minimal 3 tahun gitu ya, itu tahun pertama ya harus selesai tersesuai dengan indikator keberhasilan yang diminta. Nah, kemudian tahun kedua tidak lagi menuliskan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun pertama. Jadi kegiatan berkelanjutan seperti apa yang harapannya tetap berlanjut, entah itu desanya mandiri dan lain sebagainya. Kemudian tahun ketiga seperti apa? Nah, itu akan memperlihatkan dampak keberlanjutan, termasuk peran-peran dari mitra misalnya itu juga akan berpengaruh ke keberlanjutannya seperti apa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk skema pengembangan tidak mencerminkan urgensi dan tidak menjelaskan capaian keberhasilan tahun sebelumnya. Kalau tahun 2025 itu tidak ada sistematika tersendiri bagi subproposal dengan skema pengembangan, akan tetapi di tahun 2026 ini kita memiliki sistematika penulisan subproposal tersendiri bagi skema pengembangan. Misalnya DAD mahasiswa yang tahun 2025 kemarin yang sudah berhasil hingga abidaya itu kok ternyata di desanya itu masih ingin diberikan pendampingan seperti itu kan ya. Nah, itu boleh mengajukan skema pengembangan, akan tetapi untuk sistematikanya ada sendiri. Jadi nanti lampirannya juga ada tersendiri. Jadi ada perbedaan antara sistematika penulisan subproposal bagi DAD yang rintisan dengan yang pengembangan. Nah, terkadang ada mispersepsi ya, atau terkadang ada kesalahpahaman bagi DAD mahasiswa. Mereka menganggap bahwa skema pengembangan itu adalah subproposal yang dimana mereka berkegiatan sebelumnya di desa itu bahkan tanpa pendanaan dari Belmawa, lalu mereka melanjutkan pendampingan tadi itu dan mereka klaim bahwa itu adalah skema pengembangan. Nah, itu. Jadi untuk skema pengembangan di sini adalah di mana yang tahun sebelumnya itu sudah didanai oleh Belmawa. Jadi kalau misalnya adik-adik itu sudah berkegiatan di desa di tahun 2025 katakanlah, kemudian ingin dikembangkan di 2026, padahal kegiatan di 2025 itu adalah kegiatan mandiri tanpa didanai oleh Belmawa, berarti itu masih tetap skema rintisan. Jadi di sini
skema pengembangan itu sekali lagi adalah bagi yang tahun 2025 itu sudah pernah didanai dan ingin dilanjutkan di desa yang sama, ormawa yang sama, tim pelaksana sebagian besar dari anggota tim pelaksana yang lama, yang sama di tahun 2025. Nah, seperti itu. Itu terkadang salah satu yang mempengaruhi juga itu adalah uh, tahun 2025 himpunan A itu berhasil didanai, tahun 2026 ingin melanjutkan programnya dengan mengajukan skema pengembangan, akan tetapi tim pelaksananya sangat berbeda, bahkan tidak ada satu anggota pun dari tahun 2025 yang ikut serta kembali menjadi anggota tim pelaksana di tahun 2026 padahal itu adalah skema pengembangan. Jadi itu yang akan menyebabkan penilaiannya kurang maksimal. Terkadang seperti itu dan kami temui seperti itu. Jadi ketika di saat seleksi wawancara mereka kami temui seperti itu, mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana pelaksanaan, bagaimana keberhasilan, bagaimana indikator yang sudah dicapai di tahun sebelumnya, lalu bagaimana urgensinya kaitannya dengan kegiatan yang sebelumnya, urgensi pengembangan di tahun selanjutnya, akhirnya membuat mereka mengajukan skema pengembangan, yaitu itu fatal. Jadi itu nanti mohon dipertimbangkan apabila hendak mengajukan skema pengembangan, dipastikan sebagian anggota itu adalah anggota dari tim pelaksana di tahun sebelumnya. Nah, ormawanya tetap harus sama. Lalu untuk selanjutnya di sini ada beberapa masukan atau saran agar subproposal itu bisa optimal substansinya. Jadi yang pertama adalah berbasis masalah nyata masyarakat. Ketika sudah survei, memperoleh hasil survei berupa potensi, kemudian berkaitan dengan masalahnya, lalu berkaitan dengan solusinya, lalu berkaitan dengan tujuannya, itu merupakan sebuah yang akan menghasilkan substansi proposal yang cukup kuat. Kemudian ada inovasi. Jadi terkadang salah satu yang membuat subproposal itu kurang optimal penilaiannya adalah adik-adik mahasiswa tidak bisa move on dari kegiatan tahun sebelumnya. Itu beberapa kami ketemui. Jadi tahun sebelumnya adik-adik mahasiswa itu sudah didanai, berhasil masuk ke Abidaya, berhasil mendapatkan banyak banyak kategori anugerah, akan tetapi di tahun selanjutnya mereka tidak bisa move on dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga mereka ya hanya sekedar copy paste dari subproposal atau intinya itu sama dengan program PPK tahun sebelumnya. Jadi itu yang kurang mendapatkan penilaian yang optimal. Tidak masalah sebenarnya, tetapi bagaimana caranya menekankan inovasi solusi yang cukup berbeda atau yang inovatif dari subproposal yang sebelumnya ke subproposal yang baru di tahun ini. Kemudian berorientasi pemberdayaan, bukan hanya sekedar kegiatan. Jadi terkadang hanya ada pelatihan-pelatihan gitu ya. Jadi tidak mengarah ke pemberdayaan. Kemudian memiliki dampak keberlanjutan. Jadi sama pada saat slide sebelumnya dan slide ini. Jadi ini yang cukup besar poinnya ketika penilaian seleksi substansi. Bagaimana caranya agar kita bisa menuliskan bahwa kegiatan kita yang kita rancang di dalam subproposal itu mengandung dampak keberlanjutan. Kemudian menunjukkan kolaborasi dengan mitra. Terkadang di adik mahasiswa ketika menuliskan subproposal di bagian mitra itu mereka hanya sekedar menuliskan nama-nama mitranya saja. Nah, itu poinnya kurang. Sehingga baiknya selain menuliskan nama-nama mitra, itu menuliskan perannya juga. Jadi harapannya misalnya topiknya desa cerdas. Kemudian mitra yang digandeng itu dinas A, dinas B, dinas C, seperti itu. Nah, kemudian masing-masing dinas itu perannya seperti apa. Atau kalau ada komunitas di luar desa, itu perannya seperti apa. Jadi ada perannya yang dijelaskan di dalam subproposal. Tidak hanya sekedar menuliskan nama mitranya, seperti itu. Nah, kemudian strategi menentukan ide program. Nah, di sini ada beberapa strategi penentuan ide. Yang pertama adalah karena harus berbasis pada masalah dan kebutuhan yang urgent atau mendesak.
yang perlu diberikan sentuhan oleh adik-adik mahasiswa, sehingga masalah yang dituliskan, yang dijelaskan, didetailkan di subproposal itu baiknya yang tidak terlalu umum. Dan kalau bisa nanti di dalam subproposal di bagian latar belakang di pendahuluan itu ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dimana salah satunya ya ada Astra, kemudian ada SDGs, kemudian kalau ada kaitannya dengan program desa itu akan lebih baik. Misalnya kalau sampai hanya sampai pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah itu sampai ke kota atau kabupaten itu tidak masalah. Tapi lebih baik lagi kalau sesuai dengan sampai ke desa, program-program desa sejalan dengan program desa. Seperti itu. Misalnya di sini masalah yang terkadang umum itu kurangnya literasi digital. Yang lebih bagus itu lebih mengerucut. Misalnya UMKM desa belum mampu memasarkan produk melalui marketplace. Berarti kan sudah mengerucut, menandakan bahwa di adik mahasiswa itu sudah benar-benar melakukan survei atau bahkan wawancara dengan masyarakat di desa. Kemudian menemukan potensi lokal. Jadi saya yakin di masing-masing desa atau kelurahan itu pasti ada banyak sekali potensi. Akan tetapi sekali lagi ketika di dalam latar belakang itu dituliskan semua potensi yang dimiliki oleh desa itu tidak masalah. Akan tetapi ketika mengerucut ke permasalahan itu mohon tidak terlalu melebar. Jadi terkadang di adik mahasiswa itu susah untuk menentukan kira-kira mana yang masalah mana yang urgent yang butuh segera diatasi gitu. Nah, itu baiknya melibatkan masyarakat desa atau bapak ibu dosen pendamping juga dilibatkan ketika menentukan dari semua potensi dan dari semua masalah kira-kira mana yang segera, mana yang butuh sentuhan segera atau segera diatasi. Itu yang kemudian menjadi fokus. Jadi tidak semuanya disentuh. Kemudian menggunakan prinsip masalah, kemudian solusi, kemudian ada dampaknya. Contohnya, ketika petani kopi hanya menjual biji mentah, padahal setiap satu kali panen itu sangat banyak, tapi karena menjualnya hanya dalam bentuk biji mentah, sehingga harganya murah gitu, tergantung pada cuaca, pada tengkulak dan lain sebagainya. Nah, sehingga solusinya bagaimana? Pelatihan misalnya roasting atau branding kopi desa, kemudian dampaknya apa? Produk kopi siap jual dengan nilai tambah karena diversifikasi produk. Kemudian kita beralih ke anggaran. Jadi untuk tahun 2024 itu jumlah dananya satu tim itu bisa sampai 40 juta, tapi rata-rata yang mendapatkan itu adalah 35 kalau nggak salah saya ingatnya. Kemudian 2025 kemarin itu cukup drastis turunnya karena kita efisiensi, yaitu 25 juta untuk masing-masing subproposal. Tapi untuk tahun ini, meskipun kita masih efisiensi, tapi ada sedikit kenaikan dari tahun 2025 sebesar 5 juta, sehingga total dana yang bisa diajukan untuk masing-masing subproposal adalah 30 juta. Di mana RAB-nya mohon nanti bisa disusun secara lengkap, wajar, jelas. Jadi kalau misalnya karena di tahun ini kita menggunakan sistematika yang kita adik-adik mahasiswa bisa langsung mengunduh dari websitenya PPK Ormawa, jadi tidak perlu membuat kotak-kotaknya sendiri, hijau-hijaunya tidak boleh dihapuskan itu ya, bukan ada keterangannya, itu tinggal di-download saja atau diunduh saja di websitenya. Kemudian nanti kalau misalnya membuat RAB-nya itu kan cukup lebar, cukup panjang gitu ya. Kalau di halaman utama tidak cukup, itu cukup dituliskan yang gelondongan-gelondongannya di halaman utamanya, kemudian diberikan link untuk menuju ke lampiran. Jadi di lampiran nanti bisa lebih detail gitu. Jadi di sini harapannya dari mahasiswa menyusun RAB-nya itu detail, lengkap, wajar, jelas gitu ya peruntukannya, termasuk bahan habis pakai, peralatan penunjang dan sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip penyusunan RAB di sini ini sebenarnya sudah disampaikan pada saat sosialisasi kemarin yang menyampaikan langsung dari tim dari Belmawannya. Itu yang pertama adalah kesesuaian referensi antara tujuan, luaran. Jadi nanti ketika luaran wajib maupun luaran tambahannya adik tim pelaksana itu apa saja itu
relevan dengan RAB yang adik susun, kemudian efisien, kemudian efektif, wajar harganya. Misalnya katakanlah kertas kertas HVS, katakanlah kertas HVS itu di pasaran di Pulau Jawa, misalnya di Magelang itu satu rimnya adalah sekitar 65.000 misalnya, tapi kalau di Pontianak misalnya sampai 75.000 itu kan masih masih wajar gitu ya. Jadi tidak jauh selisihnya. Kemudian transparansi, kemudian akuntabilitas, setiap penggunaan dana dibuktikan dengan dokumen pendukung, nota kwitansi dan laporan, kemudian kepatuhan aturan. Jadi sesuai dengan pedoman mana saja yang boleh dibelanjakan, mana saja yang tidak boleh, itu sebenarnya ya sama ya aturannya dengan di institusi atau di kampus itu sama. Jadi dari Bilmawa pun juga mengikuti peraturan yang sama ya PMK-nya. Kemudian menyusun RAB PTK Ormawa karena ini ada ketentuannya dan di dalam sistem nanti ketika operator itu menginput itu juga ada ketentuannya sehingga di sini pembelian bahan habis pakai minimal 60%. Jadi lebih dari 60% itu ya boleh kata minimal 60% dari total anggaran. Total anggaran yang dimaksud adalah total anggaran yang dari Bilmawa. Jadi misalnya kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak itu memberikan dana dukungan, misalnya berupa dana invest itu sekitar 2 juta atau berapa, itu berarti tidak masuk ke dalam minimal 60% ini. Jadi yang dihitung 60% di sini ya berarti dana total yang dari Bilmawa yaitu 30 juta itu. Kemudian biaya perjalanan lainnya ini maksimal 15%. Kemudian belanja lain-lain ini adalah maksimal 25%. Termasuk misalnya butuh hosting, domain, dan lain sebagainya itu boleh, tapi maksimal 25%. Jadi yang paling banyak adalah di bagian bahan habis pakai. Nah, di sini adik-adik, kadang kita pada saat ketika adik-adik itu sudah dinyatakan lolos pendanaan, itu kan sudah mulai berkegiatan. Nah, kekurangan dari beberapa tim itu adalah mereka sudah asik berkegiatan, akan tetapi ketika melaporkan di dalam logbook kegiatan maupun logbook keuangan, mereka agak mager gitu ya. Kalau logbook kegiatan mungkin hanya sekedar menuliskan deskripsinya, kemudian melampirkan dokumentasi, akan tetapi pada saat logbook keuangan itu mager sekali karena notanya hilang atau tercecer dan lain sebagainya itu. Jadi tips untuk optimalisasi anggaran adalah silakan selalu menyimpan bukti transaksi sejak awal, difoto lah, ada G Drive gitu ya, kemudian segera diunggah di G Drive itu agar terkumpul dan tidak tercecer. Kemudian jangan belanja di luar RAB. Jadi karena RAB di dalam subproposal itu yang diajukan kemudian akan di ACC atau diberikan revisi. Jadi terkadang nanti jangan khawatir ketika ada kesalahan mungkin ya pada saat pengalokasian anggaran di RAB di saat pengajuan subproposal. Nanti ketika sudah dinyatakan lolos pendanaan biasanya ada revisi RAB, mana saja yang butuh direvisi, mana saja yang sudah oke, seperti itu. Nah, kemudian koordinasi rutin dengan bendahara perguruan tinggi atau dosen pendamping. Jadi terkadang adik-adik mahasiswa karena masih belum punya pengalaman mungkin ya, sebagian masih belum punya pengalaman untuk membelanjakan uang negara, sehingga yang sudah berpengalaman adalah Bapak Ibu dosen pendamping atau bendahara perguruan tinggi, sehingga sering-sering komunikasi. Misalnya karena tahun ini diwajibkan ada alokasi anggaran khusus untuk iklan di media sosial maksimal adalah 500.000 sehingga ya harus ada alokasi itu. Nah, mungkin di antara adik-adik bingung nih bagaimana cara melaporkan pengiklanan di media sosial. Nah, itu silakan koordinasi dengan bendahara perguruan tinggi atau dosen pendamping. Kemudian dokumentasi setiap kegiatan. Jadi eksis aja, setiap kegiatan kalian eksis saja gitu ya. Itu nanti akan sangat bermanfaat ketika kalian menuliskan laporan di logbook kegiatan maupun logbook keuangan. Bahkan ketika PKP pun itu nanti akan bisa terlihat bahwa kalian itu sudah berkegiatan, atau bahkan ketika dokumentasi itu setiap kegiatan sudah dilakukan segera diunggah di
media sosial kan kita juga sekarang saat ini ada luaran wajib berupa akun media sosial. Jadi itu nanti akan dilihat juga dan akan dinilai juga seperti itu. Nah, kemudian jadwal kegiatan. Nah, di sini jadi kita sudah berada di penawaran proposal hingga Maret akhir, minggu terakhir. Nah, kemudian nanti kami akan melakukan seleksi substansi, kemudian kami sebelum seleksi substansi biasanya ada seleksi administrasi, itu nanti yang melakukan seleksi administrasi adalah tim Bilmawa. Kemudian ketika proposal sudah dinyatakan seleksi administrasi oleh tim Bilmawa, kemudian disebar ke kami untuk kami lakukan review penilaian terhadap substansinya. Kemudian setelah selesai lalu diumumkan, lalu ketika sudah dinyatakan lolos seleksi substansi, lalu akan ada seleksi akhir atau seleksi wawancara atau seleksi presentasi. Itu nanti akan diumumkan tanggal berapa. Jadi bersiap saja ketika sudah mengikuti wawancara atau presentasi, mungkin tim yang pernah mendapatkan pendanaan sudah tahu ya bagaimana mekanismenya. Nah, kemudian akan dinyatakan lolos atau tidaknya, lalu diumumkan, baru akan ada kontrak PPK Ormawa. Biasanya yang menandatangani kontrak itu bukan masing-masing tim pelaksana, tapi masing-masing perguruan tinggi bersama dengan Bilmawa. Kemudian jadwal pelaksanaan yang di dalam subproposal mohon disesuaikan, yaitu mulai tanggal 2 Juni hingga 2 Oktober. Termasuk pendampingan mandiri oleh perguruan tinggi itu ya selama pelaksanaan mulai dari 2 Juni hingga 2 Oktober. Kemudian pencairan dana itu mulai minggu ke-1 Juni, kemudian minggu ke-2 September tahap 2. Itu nanti akan diatur dan diumumkan oleh tim Bilmawa di masing-masing grup WA. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya kalian sudah lolos pendanaan, kalian akan dimasukkan ke dalam grup WA masing-masing kelompok. Biasanya nanti ada kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan reviewernya gitu ya. Nanti kemudian di situ akan ada grup besar juga yang melibatkan semua kelompok dijadikan satu gitu ya. Kemudian ada pengumuman-pengumuman itu akan disampaikan termasuk penyaluran bantuan dana. Nah, terkadang penyaluran bantuan dana ini untuk masing-masing perguruan tinggi itu beda-beda cairnya kapan gitu. Nah, kadang-kadang ada tim yang kegiatannya itu menunggu cairnya dana. Terkadang ada pencairan dana itu tidak selalu mulus. Misalnya di LL Dikti berapa itu ada salah satu prosedur yang belum, akhirnya pencairannya terlambat. Dan itu akhirnya menyebabkan timnya belum bisa berkegiatan karena belum ada dananya. Nah, itu terkadang hal-hal seperti itu terjadi. Nah, itu bagaimana caranya adik-adik mahasiswa bisa memanajemen risiko seperti itu agar kegiatannya tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan timeline yang sudah ada, akan tetapi dananya juga ada gitu. Misalnya bisa minta bantuan ke perguruan tinggi untuk menyediakan dana talangan gitu ya. Bapak Ibu dari dosen pendamping juga bisa memberikan support misalnya, atau dari ormawanya sendiri. Ya semoga tidak masing-masing individu yang harus mengeluarkan, tapi dari ormawanya memberikan dana talangan atau boleh memberikan dana bantuan. Jadi terkadang ada tim pelaksana yang mendapatkan dana bantuan itu tidak hanya dari perguruan tinggi, ada ormawanya memberikan dana bantuan, itu boleh. Dan dilampirkan surat itu di saat unggah subproposal itu boleh. Itu bahwa ternyata dukungan dari dukungan terhadap tim pelaksana tidak hanya dari perguruan tinggi, tapi dari ormawanya juga seperti itu. Bahkan hanya sekedar misalnya dana berupa dana 500.000 misalnya atau berapa itu boleh. Jadi tidak mematok harus dari perguruan tinggi saja. Nah, kemudian ada PKP nanti sama seperti tahun 2025. Jadi meskipun misalnya kemarin itu kok Universitas Muhammadiyah Pontianak satu yang lolos, sehingga yang di PKP hanya satu, tetap harus ada PKP mandiri oleh perguruan tinggi.
Nah, kemudian setelah PKP perguruan tinggi, biasanya tidak lama dari situ ada PKP Wilmawa. Di sini insya Allah dijadwalkan di minggu kedua hingga minggu ketiga September. PKP nanti akan dilaksanakan secara daring biasanya. Kemudian setelah itu kalau dinyatakan lolos menjadi calon nominasi ya, masuk ke nominasi budidaya itu biasanya ada beberapa tim yang akan divisitasi, baik itu secara daring maupun secara luring. Jadi tahun 2025 tidak semua tim bisa divisitasi secara luring. Alhamdulillah kemarin sepertinya Universitas Muhammadiyah Pontianak berkesempatan untuk divisitasi secara luring. Tapi untuk beberapa kampus yang di mana kampus-kampus itu hanya satu jauh pojok seperti itu, sehingga untuk dana kesananya mengalami efisiensi. Nah, jadi beberapa kampus di tahun 2025 masuk ke dalam daftar yang hendak divisitasi itu, tapi visitasinya secara daring dan tetap masuk ke dalam adidaya seperti itu. Nah, kemudian di akhir itu ada laporan akhir perguruan tinggi dan Ormawa, di dalam hal ini adalah tim pelaksana. Jadi nanti insya Allah di minggu ke 1 Oktober setelah selesai PKP. Nah, kemudian, ini adalah bagian penting yang mungkin beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mohon move on. Itu saran saya, mohon move on dari kegiatan tahun 2025. Terkadang itu yang akan menghambat kreativitas inovasi dari adik-adik untuk berkegiatan mengajukan proposal PPK Ormawa di tahun 2026, khususnya yang berhasil di tahun 2025. Nah, di sini ada beberapa topik yang di mana 2025 itu ada, di 2026 itu dihapuskan. Di sini di tahun 2026 itu hanya ada 8 topik, tidak ada lagi topik bebas. Nah, ada beberapa topik yang melebur ke topik-topik tertentu dan ada topik yang baru. Jadi misalnya topik yang pertama, desa konservasi dan tangguh bencana, ini adalah topik baru. Sebenarnya sebelumnya ada topik yaitu kampung iklim. Mirip sebenarnya, akan tetapi bedanya adalah di sini lebih mengarah ke wilayah-wilayah yang memang potensi untuk bencananya, untuk terjadi bencana ini sangat besar, atau bahkan sudah mengalami bencana seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 2, desa atau kelurahan wirausaha ini menjadi salah satu topik yang sampai saat ini bertahun-tahun itu selalu menjadi topik yang favorit ya adik-adik. Jadi kalau menjadi topik yang favorit berarti saingannya banyak. Tidak menutup kemungkinan kalau saingannya banyak, yang lolos banyak, tidak menutup kemungkinan. Jadi tidak selalu yang topiknya sepi, yang mengajukan itu sedikit, pasti lolos semua, tidak selalu seperti itu. Karena berbasis proporsional. Jadi yang mengajukan banyak, saingannya banyak, yang lolos pasti banyak, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi tidak selalu harus topik-topik tertentu. Tapi sampai tahun 2025 kemarin, yang menjadi topik favorit itu adalah desa wirausaha. Kemudian smart farming. Nah, di sini smart farming itu yang sebelumnya di tahun 2025 itu ada sanggar tani juga. Jadi sanggar tani ini saat ini melebur ke dalam smart farming. Harapannya ketika kalian memilih topik smart farming, itu sasarannya tidak hanya sekedar pemuda gitu atau karang taruna seperti itu. Jadi lebih mengerucut kelompok tani misalnya atau peternak seperti itu. Kemudian yang keempat, desa sehat. Di tahun 2025 itu ada desa toga selain desa sehat, tapi di tahun 2026 desa toga itu melebur ke topik desa sehat. Jadi desa sehat di sini tidak hanya terbatas pada stunting gitu ya, isu-isu nasional, tapi isu-isu kedaerahan pun juga boleh, termasuk ke kaitannya dengan pemanfaatan toga yang ada di desa. Lalu untuk desa cerdas, di tahun 2025 itu ada topik sekolah perempuan. Nah, di tahun 2026 sekolah perempuan itu melebur ke topik desa cerdas. Jadi misalnya desa cerdas itu sasarannya ya misalnya ibu-ibu seperti itu, karena memang yang membutuhkan dampingan adalah ibu-ibu, ya tidak masalah. Akan tetapi pada saat ini tidak ada lagi topik sekolah perempuan karena itu sudah melebur ke desa cerdas. Nah, yang masih bertahan adalah desa maritim, kemudian desa hutan, lalu yang terakhir adalah desa wisata, desa atau kelurahan wisata. Nah, di sini sebelumnya ada desa budaya, desa atau kelurahan budaya di tahun 2026 itu dileburkan ke topik desa atau kelurahan wisata.
Jadi misalnya bagi adik yang berhasil mendapatkan pendanaan di tahun 2025 dengan topik yang tahun 2026 ini dihapuskan atau dileburkan ke topik tertentu, kok ternyata ingin mengajukan subproposal skema penguangan, itu tidak masalah, boleh, tapi diarahkan ke topik yang relevan seperti itu. Misalnya tadi Sanggar Tani di tahun 2025 mereka ingin melanjutkan skema pengembangan di 2026, tapi Sanggar Tani topiknya sudah tidak ada di 2026, tapi melebur ke smart farming, ya boleh, jadi mengambil topik yang relevan dengan Sanggar Tani, yaitu smart farming. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa ketentuan utama yang harus diperhatikan ketika menyusun subproposal. Untuk subproposal dan skema rintisan dan pengembangan itu berbeda. Jadi ada banyak sekali perbedaannya. Itu yang mohon diperhatikan. Tapi untuk yang rintisan sebenarnya tidak terlalu beda dengan tahun 2025. Hanya bedanya adalah template-nya saja kami sudah menyediakan, tinggal diunduh, mengisikan di bagian-bagian yang disediakan, seperti itu saja sebenarnya. Nah, jadi di sini ketentuan utama subproposal skema rintisan adalah ormawanya hanya satu. Beberapa subproposal di tahun 2025 kami menemui yang mengajukan itu ormawanya tidak hanya satu. Boleh, misalnya ada himpunan A, himpunan B, himpunan C, itu mereka kolaborasi mengajukan satu subproposal, itu boleh. Akan tetapi yang menjadi ormawa pengusul itu harus satu. Tapi untuk menggandeng ormawa yang lain itu boleh, tapi yang menjadi ormawa pengusul tetap satu. Seperti itu. Nah, kemudian itu malah bagus, karena kan kalau untuk himpunan biasanya keanggotaannya homogen dari satu prodi. Nah, karena diminta atau dianjurkan ya untuk lebih dari satu prodi atau multidisiplin, sehingga mengajak ormawa yang lain untuk kolaborasi itu malah lebih bagus. Nah, kemudian tim pelaksana terdiri atas 10 sampai 15 mahasiswa aktif, lalu didampingi oleh satu dosen pendamping. Bapak Ibu dosen pendamping mohon menentukan pilihan, hendak mendampingi tim pelaksana yang mana. Jadi terkadang ada beberapa ormawa yang mengajukan lamaran kepada satu dosen pendamping yang sama. Nah, itu akan terbatas atau tidak bisa dilanjutkan. Jadi harus satu dosen pendamping, satu ormawa, satu tim pelaksana. Seperti itu. Nah, kemudian lokasi desa atau kelurahan tidak diperbolehkan untuk diganti. Jadi untuk tahun ini Bapak Ibu dosen pendamping dan adik mahasiswa ketika mulai menginput di websitenya PPK Ormawa itu saat ini sudah diminta untuk mengunggah atau menuliskan rencana nama desa dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi itu sebenarnya masih bisa diubah ketika belum disubmit. Tapi ketika sudah diklik submit itu tidak bisa diubah. Nanti ketika sudah dinyatakan oleh pendanaan, desanya tidak boleh diubah dengan alasan apapun. Terkadang permasalahan yang terjadi adalah misal pada saat tahun pemilu desa tidak mau mendapatkan tidak mau mendapatkan tim dari manapun untuk berkegiatan di desa karena dikhawatirkan ada semacam provokasi atau apalah gitu ya pada saat itu di tahun 2024 itu terjadi. Kemudian jadi mohon dipastikan bahwa desa yang sudah ditentukan untuk menjadi mitra sasaran itu yaitu tidak boleh diganti. Nah, kemudian mohon dipastikan Bapak Ibu, mohon pengarahannya, pendampingannya kepada adik-adik mahasiswa ketika hendak menentukan desa sasaran itu tidak sama dengan tim yang lainnya. Entah itu tim dari Universitas Muhammadiyah Pontianak atau tim dari luar kampus itu mohon tidak sama seperti itu, karena nanti ketika kok seleksi internal universitas sudah meloloskan 10 tim nih seperti itu kan ya misalnya, tapi ketika hendak di input kok desanya sama dengan salah satu tim di luar Universitas Muhammadiyah Pontianak, karena pada saat survei itu adik-adik mahasiswa tidak memastikan bahwa kepala desa itu hanya timnya mereka saja atau sudah ada tim yang lain yang mengajukan PPK Ormawa di desa yang sama. Nah, itu mohon dipastikan bahwa desanya berbeda dengan tim yang lain, baik itu dari internal Universitas Muhammadiyah Pontianak atau dari luar.
PPK Ormawa. Tapi kalau misalnya Bu, desanya ada satu kegiatan, misalnya kegiatan lain dari PPK, selain PPK Ormawa, ada KKN atau apa, ya tidak masalah. Tetapi kalau sama-sama PPK Ormawa itu yang tidak diperkenankan di tahun yang sama. Kemudian proposal diajukan secara daring melalui sistem PPK Ormawa. Kemudian di skema pengembangan itu sistematikanya ada, ketentuannya yang berbeda dengan ringkat dasarnya itu adalah yang pertama, ini adalah program lanjutan bagi tim-tim di 2025 yang sudah mendapatkan pendanaan, kemudian desanya sama, tapi kalau ingin diperluas, misalnya ada skemanya itu sister village, menggandeng dua desa yang sama dengan desa yang tetangganya itu boleh. Kemudian, tapi dua desa jadinya gitu ya, karena sister village. Kemudian menunjukkan peningkatan capaian dan dampak program. Jadi kalau misalnya di tahun kemarin itu capaiannya 10 atau 15 atau 20 masyarakat sasaran misalnya. Kemudian di tahun ini kira-kira lebih luas. Tapi harus diceritakan terlebih dahulu indikator keberhasilan seperti apa yang sudah dicapai di tahun 2025. Dampaknya juga diceritakan. Kemudian evaluasi hasil dari tahun 2025 seperti apa dijelaskan. Kemudian diperuntukkan bagi Ormawa yang telah mendapatkan pendanaan dari Ormawa tahun sebelumnya. Ini sama, proposal diajukan secara daring melalui sistem PPK Ormawa. Nah, kemudian kita masuk ke proposal. Jadi sebenarnya untuk isian dari sistematika penulisan proposal dengan tahun 2025 itu sama. Bedanya, sekali lagi, kami sudah menyediakan template yang bisa langsung diunduh, lalu adik tinggal mengisi aja di dalam bagian yang sudah disediakan di putih-putih itu ya, diuraikan gitu. Nah, kemudian untuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi itu terpisah dari judul dan seterusnya di halaman tersendiri ya maksudnya ya. Kemudian halaman 1, 2, 3 itu mulai dari judul. Jadi silakan mengikuti sistematika yang sudah disediakan. Lalu bagaimana cara penilaian substansi itu sudah ada juga di dalam panduan. Jadi kami nanti insya Allah akan mengikuti kriteria dan kisi-kisi serta bobot sesuai dengan panduan. Nah, agar adik-adik bisa mengira-kira atau memperhitungkan sendiri gitu ya, kira-kira nanti nilai saya berapa ya, kira-kira saya lolos atau tidak ya, itu kalian bisa mengikuti kisi-kisi yang sudah ada. Nah, kemudian bahkan di dalam sistematika, di template-nya itu pun juga sudah disediakan keterangan yang apa saja yang harus diuraikan di dalam subproposal. Itu tinggal diikuti saja. Misalnya di bagian pendahuluan. Diminta untuk menguraikan secara jelas potret, profil, kondisi sasaran ya diuraikan. Kemudian dilengkapi dengan data kuantitatif, kualitatif, hasil survei. Kalau ada wawancara ya dituliskan wawancara dengan siapa, tanggal berapa, di mana, gitu ya. Kemudian menguraikan analisis potensi dan masalah, lalu kebutuhan masyarakat sesuai dengan data yang relevan, termasuk kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang ada. Mulai dari pemerintah pusat, harapannya ada kaitan dengan SDGs, pasta kita. Kalau di pemerintah desa, harapannya ada kaitannya dengan kebijakan yang sudah ada juga. Gitu. Tapi kalau mentok sampai ke pemerintah kabupaten atau kota, ya juga tidak masalah. Kemudian desa, lokasi sasaran itu maksimal 100 kilo. Sebenarnya boleh lebih dari 100 kilo, tapi itu harus ada surat keterangan atau surat penunjang atau demikian yang serupa dari kampus yang menyatakan bahwa selama program mahasiswa itu tinggal menetap di sana. Itu mungkin akan terbatas di kemampuan mahasiswa ya, maksudnya ketika tinggal di desa selama program karena lokasinya lebih dari 100 kilo itu akan menghambat pada saat perkuliahan mungkin ya. Jadi ya baiknya kita mencari aman saja maksimal 100 kilo. Karena kalau lebih dari 100 kilo itu pasti akan ada banyak kekurangannya. Akan kurang efisien dalam hal pendanaan, karena mobilitas dan lain sebagainya. Jadi ya pasti kami yakin banyak desa di sekitar kampus yang berjarak kurang dari 100 kilo itu yang sangat butuh pendampingan untuk pemberdayaan masyarakatnya itu pasti masih sangat banyak. Dan kalau lebih dari 100 kilo, biarkan pihak yang lainnya saja, seperti itu. Nah, kemudian penetapan lokasi harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Lalu desa atau kelurahan yang menjadi fokus kegiatan PPK Ormawa tahun sebelumnya, itu sama dengan tahun lanjutan, kalau itu memang skema pengembangan. Lalu
desa atau kelurahan yang telah menjadi desa atau kelurahan binaan kampus, namun masih minim memperoleh program pemberdayaan masyarakat dari kampus, Pemda, atau pihak lainnya. Sebenarnya ini di dalam panduan ada. Jadi desa-desa mana yang prioritas untuk diberikan pendampingan, itu kan yang tertinggal, yang ada datanya di kementerian gitu. Tapi kalau tidak ada desa itu di sekitar kampus, ya berarti ada desa yang lain. Karena desa itu belum pernah atau sama sekali belum pernah mendapatkan sentuhan atau pendampingan dari pihak manapun, bahkan belum menjadi desa binaan kampus. Itu boleh boleh banget. Akan tetapi kalau ada desa yang sudah menjadi binaan kampus tapi masih jarang ada kegiatan pemberdayaan di desa itu boleh. Tapi kalau desa itu pernah mendapatkan pembinaan atau pendampingan dari pihak salah satu pihak yang lain, itu juga boleh. Jadi tergantung tergantung urgensi uh, dari programnya, termasuk kebutuhan dari masyarakat. Nah, kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini sesuai dengan yang ada gambaran yang sudah dituliskan di dalam pendahuluan. Jadi di sini dirumuskan dengan jelas permasalahannya yang akan diselesaikan seperti apa, sesuai dengan topik yang dipilih. Kemudian solusi permasalahan sesuai dengan rumusan permasalahan yang sudah dituliskan. Baiknya, baik rumusan permasalahan maupun solusi permasalahan ini disusun bersama dengan masyarakat sasaran maupun perangkat desa, karena agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti itu. Kemudian solusi permasalahan sebaiknya merupakan ide bersama ya ini. Lalu untuk tujuan, jangan banyak-banyak tujuannya. 5 itu sudah sangat banyak. Jadi ya mungkin sekitar 4 lah ya, 4 atau maksimal 5. Tujuan harus jelas, spesifik, mudah diukur. Kalau mudah diukur itu menggunakan kalimat yang tidak terlalu ambigu seperti itu ya. Kemudian tujuan itu juga merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah program. Tujuan juga relevan dengan rumusan masalah. Jadi saya sarankan tidak terlalu banyak tujuannya. Ya mungkin 4 maksimal 5 gitu. Nah, kemudian indikator keberhasilan. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan di awal. Terkadang banyak sekali proposal yang indikator keberhasilannya itu ngarang sendiri. Nah, mohon indikator keberhasilan itu tinggal mengikuti topik, mengikuti panduan sesuai dengan topik yang telah dipilih. Seperti itu. Akan tetapi karena yang ada di dalam panduan itu adalah indikator keberhasilan minimum, apabila ada indikator keberhasilan yang lain yang ingin dicapai, boleh. Jadi rata-rata di dalam panduan itu jumlah indikator keberhasilan minimum ada 7, di mana indikator nomor 1 dan indikator nomor 7 itu hampir semua topik sama seperti itu ya. Akan tetapi untuk indikator nomor 2 hingga nomor 6 itu rata-rata berbeda sesuai dengan topiknya masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya nanti kok indikatornya ingin ditambah, boleh, tapi tidak boleh dikurangi. Dan mohon diberikan cara atau metode pengukurannya dari masing-masing indikator keberhasilan yang hendak dicapai. Seperti itu. Untuk kaitannya dengan indikator, ini ada beberapa perubahan, jadi nanti mohon diperhatikan kembali. Terkadang mahasiswa sudah menyusun subproposal jauh hari sebelum panduan dirilis, sehingga mengikuti panduan yang tahun sebelumnya. Terkadang tidak direvisi sesuai dengan panduan yang terbaru. Nah, itu. Jadi di sini ada beberapa perubahan, misalnya jumlah 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 tatap mukanya atau apa itu terkadang berbeda. Dan indikator keberhasilan ada beberapa perbedaan di panduan sebelumnya dengan panduan yang sekarang. Jadi mohon untuk diperhatikan untuk masing-masing indikator sesuai dengan topik yang telah disediakan. Kemudian untuk metode pelaksanaan, nah metode pelaksanaan di sini untuk saat ini kami sudah menyediakan template-nya tadi itu dengan masing-masing tahapan di dalam metode pelaksanaan itu ada keterangan yang diminta untuk diuraikan, itu diikuti saja. Karena ketika di tahun 2025 tidak menuliskan apa yang diminta dituliskan di metode pelaksanaan, itu terkadang mahasiswa pada saat menyusun subproposal hanya sekedar menuliskan programnya saja, tidak menuliskan sesuai dengan yang diminta atau sesuai dengan yang ada di dalam panduan. Sehingga di sini mohon diuraikan dengan optimal untuk bagian metode pelaksanaan. Mulai dari metode pelaksanaan indikator ketercapaian mulai dari identifikasi, kemudian
kemudian masyarakat sasaran, hingga seterusnya itu diuraikan saja. Kemudian pelaksanaan kegiatan beragam, tidak hanya sekedar pelatihan. Jadi tadi ya, sesuai dengan di awal, tidak hanya sekedar pelatihan, tapi ada pembinaan, kemudian dan lain sebagainya, yang kemudian itu menggambarkan bahwa ketika misalnya, ketika indikator keberhasilan itu diminta terbentuknya kelembagaan. Ketika sudah terbentuk kelembagaan, terkadang kan pengurus lembaganya itu bingung. Saya sebagai ketua, tugas saya apa? Atau saya sebagai sekretaris, tugas saya apa? Atau saya sebagai kepala apa, misalnya tugas saya apa? Nah, itu mereka akan ke situ diuraikan pembinaannya seperti apa, penguatan koordinasinya, bagaimana menyusun programnya, misalnya seperti itu boleh. Nah, kemudian kualitas metode pelaksanaan itu nanti tergantung pada data yang disajikan berupa kualitatif dan kuantitatif. Nah, lalu untuk roadmap di sini harapannya ada minimal 2 sampai 3 tahun. Ya, lebih juga tidak masalah. Lalu untuk perantil Ormawa harus ada minimal 4 tahapan yang dijelaskan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monef, dan keberlanjutan. Jadi harus 4 tahapan yang dijelaskan. Misalnya perencanaan, Ormawa itu pada saat perencanaan subproposal sebelum kegiatan dilaksanakan, itu perannya seperti apa, realnya di lapangan seperti apa. Meskipun di dalam panduan itu sudah dijelaskan tata kelola Ormawa, di PPK Ormawa seperti apa, tapi tidak hanya sekedar kopas dari panduan, tapi dijelaskan realnya peran Ormawa di tahap perencanaan seperti apa, pelaksanaan seperti apa. Misalnya perencanaan itu seleksi tim pelaksana seperti apa, apakah rekrutmen atau apakah penunjukan atau apakah open gitu dan lain sebagainya. Itu misalnya salah satu contoh di tahap perencanaan. Kemudian pelaksanaan, monef, dan keberlanjutan itu dijelaskan peran real Ormawa di lapangan seperti apa. Kemudian untuk tahap pelaksanaan itu juga diuraikan. Nah, untuk yang lain di dalam metode itu setelah tahap pelaksanaan itu ada jadwal, uh, juga ada RAP, itu juga dijelaskan ya sesuai dengan sistematika yang ada, tinggal dituliskan. Bagian hijau-hijau tidak boleh dihapuskan, ya jangan dihapuskan. Untuk maksimal halamannya itu adalah 15 ya kalau nggak salah ya, jangan lebih dari 15. Misalnya bagian ringkasan itu maksimal 1 halaman misalnya ya. Kemudian spasinya 1 ya diikuti seperti itu. Nah, kurang lebihnya itu untuk sharing dari saya. Terima kasih dan kami tunggu di PPK Ormawa, khususnya dari tim-tim dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Selamat berkegiatan, sebelum berkegiatan, selamat mengusulkan subproposal. Kami tunggu subproposalnya di tahun 2026 ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Pak Agus. Ya, terima kasih Ibu Novitasari, luar biasa materinya. Jadi menarik ya, cukup menarik. Abang Kakak, Bapak Ibu, pembekalan, pendampingan, ataupun materi dari Ibu Novitasari, sekaligus beberapa tip triks tadi terkait bagaimana dalam membuat proposal. Nah, jadi mungkin untuk mempersingkat waktu supaya diskusi lebih menarik, barangkali ini ada kesempatan yang mungkin tidak akan ada kesempatan lain gitu ketemu Bu Novita, sehingga mungkin kami izin membuka pertanyaan Ibu untuk barangkali diskusi atau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut berkaitan dengan penyusunan proposal yang mungkin tahun ini ada sedikit perbedaan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apalagi bagi kami ini juga belum banyak pengalaman karena kami baru 1 kali lolos Abdi Daya. Nah, buat teman-teman Ormawa yang hadir maupun peserta, baik Bapak Ibu dosen, calon pendamping maupun mungkin wakil dekan, terutama Ormawa yang hadir, eh, silahkan untuk bisa memberikan kepada Ibu Novitasari terkait dengan penyusunan proposal PPK Ormawa. Ya, silahkan peserta, Bang Kakak, Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu ya Ibu Novita ya. Tadi saya cukup menarik baik terkait dengan penyampaian Bu Novita, ada beberapa hal yang terkait dengan ini tim Bu. Kan kalau berarti yang bisa keberlanjutan kan di kami ada hanya 1 ya Bu. Hanya 1 terutama yang berarti
yang kami yang di Sintang ini. Nah, terkait dengan itu nanti itu kalau poinnya tadi kan katanya sebaiknya ada yang lama, tidak boleh ada yang baru ya dari pengusulannya itu. Nah, misalkan itu nanti juga eh, tadi yang disebutkan Bu Novita, tempatnya tidak boleh tempat yang sama dengan tim lain atau dari kampus lain. Tapi kalau program yang di satu desa misalkan juga diajukan untuk PKM di tahun ini, itu kira-kira boleh nggak Bu? Itu kan sama-sama dikti, tapi beda program gitu. Satu PKM, satu PPK. Nah, kira-kira kan ada PKM pengabdian tuh Bu. Nah, itu kira-kira boleh atau tidak Bu? Ini sebelum sebelum ini ya, jadi permasalahan di kedepannya gitu Bu. Ya, mohon Ya, izin jawabannya Bu. terima kasih Pak Agus. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk desa, misalnya Pak Agus, untuk tahun 2025 berhasil mendampingi adik-adik berkegiatan di desa A. Tahun 2026 Pak Agus mengajukan PKM untuk desa yang sama, karena itu Pak Agus rasa itu membutuhkan pendampingan selain dari PPK Ormawa. Itu bagus banget Pak. Jadi itu merupakan salah Boleh. satu keberlanjutan, boleh keberlanjutan dari PPK Ormawa tahun 2025. Akan tetapi saran saya untuk tahun 2026 ini itu baiknya karena ada prioritas desa ya Pak Agus. Jadi itu yang ada di dalam panduan itu adalah urutan yang bukan berpengaruh besar, akan tetapi masukan saya adalah desa yang sama sekali belum pernah atau hanya sedikit sekali mendapatkan sentuhan dari pihak manapun itu Oh akan gitu. menjadi sebuah prioritas, tapi tidak dilarang. Misalnya itu ada kegiatan PKM dari dosen dan ada pengembangan dari tim pelaksana di tahun sebelumnya, tahun ini di skema pengembangan itu boleh, tidak dibatasi. Akan tapi untuk prioritasnya itu yang belum pernah sama sekali. Jadi harapannya dari Belmawa itu kegiatan PPK Ormawa ini bisa menyentuh desa lebih banyak. Itu harapan harapan umumnya Pak. Oh gitu. Jadi poin utamanya di desa yang baru Bu ya, di desa yang Betul, dengan minim sentuhan tadi. Oke. betul Pak. Terkait dengan namanya Bu, kalau ini Oh, nama-nama anggota anggota tim anggota tim itu pelaksana. kan kalau satu tadi boleh nggak Bu? Misalkan ada anggota yang masuk tim Formawa A, nah, tapi ada juga yang nanti masuk anggota di tim lain gitu. Itu boleh nggak Bu? Iya, siap. Untuk tim pengusul skema pengembangan, Mm-mm. apabila tahun 2025 katakanlah himpunan A hendak melanjutkan skema pengembangan di tahun 2026, itu memang kalau di dalam panduan dinyatakan bahwa dianjurkan, dianjurkan Dianjur. bagus atau diupayakan Mm-mm. agar sebagian besar dari tim pelaksana 2026 itu adalah tim pelaksana 2025. Sebagian Mm. besar, jadi tidak harus semuanya bagus. Misalnya Ya. ada penambahan dari di luar tim pelaksana 2025, mereka gabung di tim pelaksana 2026 dengan skema pengembangan itu boleh. Yang penting ada mungkin minimal 1, 2, 3, kalau bisa lebih dari itu, yang tetap menjadi anggota dari tim pelaksana di tahun 2026 semua skema pengembangan. Jadi memang pada saat itu kenapa sih alasannya? Jadi terkadang Pak Agus itu tadi pernah sempat saya sampaikan bahwa ketika kami wawancara itu mereka karena baru banget, itu ada beberapa tim yang baru banget tapi skema pengembangan ormawanya sama tapi timnya sangat-sangat berbeda orang-orangnya, tapi Mm. ketika kami wawancara pada saat seleksi akhir mereka tidak paham kegiatan tahun sebelumnya. Nah, itu kekurangan Pak Hmm. Agus. Ya, Oleh ya. karena itu di panduan dituliskan secara tersurat, baiknya diupayakan sebagian ada yang dari tim pelaksana di tahun sebelumnya agar paham lah minimal seperti itu Oke, Pak. oke. Nah, itu untuk peserta. Tapi yang saya maksud ini, Bu, misalkan boleh nggak, misalkan Ormawa A gitu kan, ini mengajukan di tahun 2026 ini sama-sama rintisan baru, Bu. Yang satu masuk proposal A, yang satu lagi masuk proposal B di tim lain, Bu. Tapi mahasiswa yang sama gitu, Bu. Itu bakal ke blacklist nggak, Bu? Sama-sama PPK Ormawa nih. Jadi Uh, dua proposal Enggak, Pak. berbeda, satu mahasiswa itu nggak akan bisa, Bu ya? Oh ya, Pak. Jadi kalau untuk proposal satu mahasiswa itu hanya bisa satu, Pak. Satu Nanti, aja. iya, biasanya kalau di sistem itu akan
tidak bisa diinput. Ya. Mungkin biasanya seperti itu. Selain tidak diperkenankan bagi mahasiswa yang mengikuti PPK Ormawa mengajukan PKM atau P2MW. Nah, itu P2MW biasanya masih sama ya, itu ya. iya betul. Jadi sama-sama kegiatan dari Belmawa. Itu biasanya di sistem tidak bisa diinput. Itu kejadian Pak Gus di kampus saya sendiri Nah, iya betul-betul pada saat biasanya itu. gitu. Iya Saking betul. aktifnya Dan mahasiswa gitu pengen ikut sana sini gitu kan, cuman kan betul. keterbatasan. Ya. Iya, jadi Terus, harapannya dari Belmawa itu memberikan kesempatan untuk mahasiswa yang lainnya untuk meningkatkan kapasitasnya Pak. Jadi nanti mohon tidak hanya fokus ke satu dua mahasiswa saja. Seperti itu harapannya. oke ya, terima kasih Bu Novita. Untuk yang lain mungkin Ormawa, Abang Kakak Ormawa, organisasi mahasiswa, perwakilan organisasi mahasiswa, atau Bapak Ibu dosen barangkali silahkan. Ada? Assalamualaikum Pak Agus. Oh iya silahkan. Iya. Maaf Pak, nggak bisa on cam. Oh iya tidak apa Ibu. Ibu Dini ya? Iya. Oke, Ibu Oke, Dini ini Pak. dosen juga Ibu Novita. Ya silahkan Ibu Dini. Ya. Halo Bu Novita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya dari warahmatullahi wabarakatuh. program studi pendidikan kimia, Bu. Jadi tahun ini apa namanya mahasiswa kami dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia itu rencananya mau mengajukan proposal PPK Ormawa begitu. Karena sangat terinspirasi dengan Pak Agus tahun lalu ya sampai lolos tingkat nasional begitu. Eh, jadi karena kami memang basisnya dari pendidikan kimia, kami rencananya pengen ngambil tema tentang desa cerdas, Bu. Nah, jadi kemarin saya minta anak-anak untuk melakukan observasi wawancara gitu ke kepala desanya. Jadi di sana itu memang agak terisolir gitu daerahnya. Jadi SMA itu kayaknya ada tapi agak jauh gitu. Nah, kalaupun seandainya melanjutkan ke tingkat SMA atau kuliah gitu, daerah sini anak-anaknya ini biasanya malah dikuliahkan ke Jawa biasanya. Terus selanjutnya mereka ini juga punya masalah dengan air bersih. Kemudian masyarakat di sana masih menggunakan pembukaan lahan dengan cara dibakar ya. Padahal kita tahu sendiri daerah Kuburaya itu apa pembakaran lahannya lumayan tinggi begitu. Terus selanjutnya mereka juga sekarang lagi mengembangkan bajakah. Itu bajakahnya bukan diolah tapi bajakahnya dipanen langsung dijual ke Pontianak kayak gitu. Selain bajakah juga ada sawit tadi ya. Memang di sini banyak juga sawit. Terus yang kedua ada ini apa kemarin kan anak bilang, oh ini talas keladi. Tapi keladi dalam bentuk yang mentah, bukan sudah diolah gitu. Itu langsung dijual juga gitu. Untuk akses ke sana, ini bisa menggunakan darat, bisa juga menggunakan air seperti itu. Untuk angka putus sekolahnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa akses untuk ke sekolahnya itu yang agak berat di situ. Terus untuk SKB-nya, SKB itu apa ya? Yang biasanya kelompok belajar untuk paket-paket itu loh, itu nggak ada di sana. Terus apa lagi ya? Rumahnya juga masih jarang-jarang, agak jauh-jauh. Cuma kakaknya lumayan ramai untuk di desanya itu sekitar 600-an gitu, kalau nggak salah. Dan mayoritas di sana masyarakatnya memang dari suku Madura. Nah, kalau seandainya keadaan yang seperti itu gitu, dengan tema yang kami ambil itu adalah desa cerdas, kira-kira yang prospek untuk didanain seperti itu, dan berdasarkan misalnya dari pengalaman Bu Novi untuk melakukan review dan seterusnya kayak gitu tuh, apa yang bisa diambil gitu? Tema apa yang bisa diambil oleh kami? Ya, siap. Budin ini sangat banyak ya Pak. Iya, terima kasih untuk sharingnya berdasarkan survei yang sudah dilakukan oleh adik ya, Budini. Nah, Oke, jadi sepengalaman saya ketika mereview dan bahkan memvisitasi beberapa tim pelaksana yang memilih topik desa cerdas, itu ada dua hal, Bu Dini dan Bapak Ibu dan adik yang masuk di sini. Jadi hal yang pertama adalah tidak semua tim itu selalu menyasar masyarakat yang sama untuk masing-masing pojok. Jadi kalau di dalam topik desa cerdas itu di dalam indikator keberhasilannya yang diminta salah satunya adalah minimal ada 3 pojok literasi. literasi, oke. Betul, dengan masing-masing keanggotaan setiap pojoknya adalah 20 orang. Nah, ada tim yang mengangkat isu pendidikan untuk semua pojok, Bu Dini. Jadi boleh Mm-mm. tidak masalah. Misalnya pojok A itu sasarannya adalah adik-adik siswa SD.
Kemudian pojok B itu adalah adik-adik yang putus sekolah. Pojok C itu adalah adik-adik siswa SMP. Jadi semua itu hampir menyasar ke adik-adik yang masih usia sekolah. Itu boleh pada Mm-mm. saat itu dan itu didanai. Karena memang urgent untuk masing-masing pojoknya dan kegiatannya itu masing-masing pojoknya itu berbeda. Namun Mm-mm. ada yang pernah saya temui dan saya visitasi itu pojok pojok literasinya itu sasarannya beragam. Jadi karena permasalahan yang ada di desa yang disampaikan oleh Bu Dini tadi itu cukup beragam, mungkin